Jesus revolution. Let's start a Jesus revolution. Lord, let it. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Karena sampai detik ini, sampai sekarang ini, sampai hari ini, penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Penyertaan Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kasih setianya, pertolongannya, berkat-berkatnya selalu dan selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada di kesempatan hari yang berbahagia ini, damainya Tuhan, cinta kasihnya Tuhan, terangnya Tuhan menerangi setiap hati, pikiran, bahkan hidup kita. Sehingga ketika terangnya Tuhan bercahaya dalam setiap kehidupan kita, maka otomatis damai dan sukacitanya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Ketika damainya Tuhan telah mengalir di dalam setiap kehidupan kita, maka berkat-berkat Tuhan juga akan otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam setiap kehidupan kita. Baik berkat jasmani, berkat rohani menjadi bagian di dalam hidup kita. Biarlah setiap kita di kesempatan hari yang berbahagia ini mengalami berkatnya Tuhan, mengalami damainya Tuhan, mengalami terangnya Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji dan syukur saudaraku, hari ini kita kembali diberikan waktu yang sangat indah. Waktu yang begitu luar biasa untuk kita bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan, kembali bersama-sama dididik, digembleng, dibina oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, setiap kekristenan kita, setiap kerohanian kita akan menjadi kerohanian yang hampa, akan menjadi kekristenan yang hampa. Oleh sebab itu, perlu dan sangat perlu setiap kekristenan kita terus diisi oleh bejana-bejana kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh sharing dan belajar akan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, mari kita meminta tuntunan dan lawatan penyertaan dan penghilaman daripada Tuhan di dalam doa, supaya kita mampu merenungi, melakukan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saya tuntun kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kesempatan yang sangat indah, kesempatan yang sangat baik untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, pimpin kami semua ya Bapa. Celikkan mata rohani kami agar kami mampu menghayati, merenungi, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami beban berat, mengalami pergumulan, mengalami masalah hidup. Kami akan percaya ketika kami datang kepada Engkau, maka ribuan jalan keluar Tuhan berikan bagi kami. Mungkin ada di antara kami mengalami sakit apapun itu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dari tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, yang punya beban berat, Tuhan berikan solusi yang pasti. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Pertama-tama saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Andi Lukman Jonathan selaku Gembala Sidang Gereja BTL Pembaharuan yang boleh kembali mempercayakan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang adalah sumber berkat, yang akan melimpahkan berkatnya kepada beliau, kesehatan, umur panjang, kekuatan, damai sejahtera mengalir dalam setiap kehidupan beliau. Bahkan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani selalu dan selalu membuntuti beliau. Tuhan juga memberkati keluarga Bapak dan pelayanan Bapak. Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan
Bapa. Kiranya Tuhan tetap memakai untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saksinya dimanapun Bapak berada. Tuhan berkati. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terambil dalam kitab Amsal pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kitab Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Saya akan bunyikan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu. Dengarlah didikan ayahmu. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dan janganlah menyia-nyiakan didikan ibumu. Yang dikatakan berbahagialah setiap kita yang hari ini diberikan waktu dan kesempatan yang sangat indah, yang diberikan waktu dan kesempatan yang begitu luar biasa untuk belajar dari kepada kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kuasa kebenaran firman Tuhan, kuasa itulah yang akan menjamah, kuasa itulah yang akan melawan, kuasa itulah yang akan memimpin kita untuk menjadi saluran-saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari-hari terakhir ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana kita selaku orang-orang tua, suami-suami, istri-istri, mengeluh dengan pola mendidik dan mengasuh, membimbing anak-anak kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika saya kunjungan ke kampung-kampung, ke gereja-gereja lokal, saudaraku yang dikasih Tuhan, melakukan pelayanan, sangat-sangat memilukan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ternyata kemajuan-kemajuan zaman ini, kemajuan-kemajuan teknologi ini, kemajuan-kemajuan media sosial ini, kemajuan-kemajuan media massa ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata kembali sangat-sangat memiliki jurus yang sangat jitu, menina-bobokan anak-anak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Menina-bobokan dunia pendidikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dunia pendidikan pada saat ini digoncang, diombang-ambing oleh kemajuan-kemajuan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengapa saya katakan dunia pendidikan digoncang, diombang-ambing oleh kemajuan-kemajuan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Seharusnya kemajuan-kemajuan ini membawa anak-anak kita, membawa dunia pendidikan semakin hari semakin untuk mempermudahkan kita selaku orang-orang tua, selaku guru-guru, selaku dunia pendidikan, saudaraku. Untuk apa? Untuk mendidik, untuk membimbing, membina, mengajar, mengarahkan anak-anak kita, supaya anak-anak kita yang tadinya tidak tahu, yang tadinya tidak paham, menjadi tahu, menjadi paham, menjadi pintar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi ada banyak, saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak kita sangat-sangat memilukan, sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ternyata kemajuan-kemajuan teknologi, kemajuan-kemajuan dunia ini, kemajuan-kemajuan media sosial, media massa, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu begitu luar biasa, mengikat mereka, membelenggu mereka, sehingga yang tadinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka memiliki banyak waktu, banyak kesempatan untuk duduk membuka buku, mereka belajar. Tetapi melalui perkembangan-perkembangan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata waktu itu begitu minim untuk mereka belajar. Mereka habiskan waktu mereka
untuk pegang HP, bermain HP. HP yang mereka miliki bukan untuk belajar. Perkembangan dunia ini bukan untuk mereka meningkat di dalam pengetahuan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi mereka pakai untuk hal-hal yang tidak penting, saudaraku. Seperti main game dan segala macam, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nonton sesuatu yang tidak berarti. Buka aplikasi yang tidak berarti, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga itu yang membuat orang-orang tua mengeluh. Yang tadinya mereka memiliki sopan santun, yang tadinya mereka memiliki tata krama, yang tadinya mereka memiliki tegur sapa yang baik, yang tadinya mereka memiliki etika yang baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi melalui perkembangan ini, tata krama sopan santun itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, tegur sapa itu sudah minim sekali. Oleh sebab itu perlu dan sangat perlu kehadiran gereja, kehadiran hamba-hamba Tuhan, kehadiran gereja-gereja, kehadiran gembala-gembala untuk kembali menggaungkan betapa pentingnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemajuan itu untuk hadir. Betapa pentingnya untuk kemajuan media sosial, media massa, kemajuan teknologi, kemajuan dunia ini untuk mengubah keadaan dunia seharusnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin yang tadinya intelektual kita yang terbatas, intelektual kita yang minim, pengetahuan kita yang minim, pengetahuan kita yang terbatas, melalui perkembangan zaman, melalui perkembangan media sosial, media massa, melalui perkembangan ini, kita seharusnya semakin dan semakin meningkat pula, semakin dan semakin maju pula wawasan kita untuk berpikir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk berbuat segala sesuatu. Untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi banyak di antara kita selaku orang-orang tua, ayah, ibu, saudaraku mengeluh dengan yang namanya pola mendidik anak. Pola mendidik anak. Pola mencerdaskan anak-anak, saudaraku. Pola menuntun, membimbing anak-anak. Tetapi hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali firman Tuhan menegaskan kepada anak-anak, menegaskan kepada kita selaku orang-orang tua, suami dan istri yang Tuhan percayakan. Kerjakanlah tanggung jawabmu ketika engkau sebagai orang tua, ketika engkau sebagai suami, ketika engkau sebagai istri, ketika engkau sebagai anak-anak. Kerjakanlah tanggung jawabmu, kerjakanlah tugasmu dengan baik, saudaraku. Orang tua, didiklah anakmu sebaik-baik mungkin. Binalah anak-anakmu sebaik mungkin. Ajarlah anak-anakmu sebaik mungkin. Ajaran yang lebih komplit, ajaran yang sangat-sangat sempurna adalah ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ajaran yang sangat mulia. Ajaran yang sangat komplit untuk mendidik, membina, mengajar, mengarahkan anak-anak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Supaya apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Supaya anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang pintar, yang cerdas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba kita buka dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Manfaat daripada kebenaran firman Tuhan. Betapa pentingnya kita pakai kebenaran firman Tuhan ini untuk mendidik
generasi-generasi muda, untuk mendidik anak-anak kita, untuk mendidik regenerasi kita, supaya mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan mereka, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang pertama, untuk menyatakan kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki kelakuan. Yang ketiga, saudaraku, untuk mengajar. Yang keempat, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada berapa, saudaraku, yang dikatakan di situ? Yang pertama tadi, untuk mengajar, manfaat kebenaran firman Tuhan, manfaat dari kebenaran firman Tuhan yang setiap saat, setiap waktu kita dengar, setiap saat, setiap waktu kita renungkan. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah sia-siakan, jangan pernah abaikan kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Mungkin guru-guru, dosen-dosen yang ada di sekolah, yang ada di universitas itu terbatas, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka memiliki penwahyuan, mereka memiliki kepintaran, mereka memiliki pengetahuan. Itu bersumber, berpangkal daripada Allah, berpangkal, berpusat daripada Allah. Tetapi pusat daripada kebenaran firman Tuhan yang Allah sendiri, saudara. Oleh sebab itu hari ini kita ketahui, dasar daripada pengetahuan itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan itu sangat-sangat dan sangat-sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat-manfaat kebenaran firman Tuhan. Hai bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri, didiklah anak-anakmu, didiklah generasi-generasimu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, maka jangan pernah kita terkaget-kaget melihat mereka juga menyimpang dari ajaran-ajaran yang kita sampaikan. Pepatah orang tua berkata, buah tidak akan pernah jatuh jauh daripada pohonnya, dan buah pasti jatuh dekat daripada pohon itu sendiri. Oleh sebab itu pangkal yang pertama perlu kita evaluasi, yaitu kita selaku orang tua. Kita selaku orang tua, suami istri itu harus memiliki waktu untuk mendidik, mengajar anak-anak. Anak-anak kita pintar, anak-anak kita cerdas, itu ada pada kita. Anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses, itu kuncinya bukan ada pada guru-guru, bukan ada pada sekolah, tetapi ada pada orang tua. Karena dari usia dini 0 sampai 6 tahun, 6 tahun sampai masa remaja, remaja sampai masa pemuda, itu punya waktu yang banyak, punya waktu yang cukup adalah orang tua. Saya tekankan lebih dalam, saya tekankan lebih tegas, saudaraku yang dikasih Tuhan hari ini. Orang-orang tua, suami istri, kerjakanlah tanggung jawabmu dengan baik. Tunaikanlah tanggung jawabmu dengan baik. Firman Tuhan ini juga berbicara kepada saya. Mari kita bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan terkagum-kagum, kita akan terbahak-bahak, kita akan tercengang-cengang
ketika kita melihat anak kita menjadi anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang berprestasi, anak yang berhasil, anak yang tercapai dalam cita-citanya. Amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan dulu dong. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Kita kembali dalam kitab Amsal tadi. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Saya akan tegaskan kepada anak-anakku dimanapun engkau berada di seluruh Nusantara ini, di seluruh tanah air Indonesia ini. Jangan pernah dengarkan didikan-didikan orang tuamu yang salah. Banyak orang-orang tua yang salah mendidik anak. Anak, curi itu, ambil itu. Itu adalah didikan yang salah. Orang tua harus mendidik anak kepada jalan yang benar. Hai anak-anakku yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di seluruh tanah air ini, saudara. Dengarlah baik-baik ajaran yang baik yang disampaikan ayahmu. Tanamkan dan tumbuh kembangkan, terapkan dan lakukan itu. Ketika engkau dengar baik-baik dan lakukan dan terapkan, maka engkau akan menjadi orang yang sukses. Maka engkau akan menjadi orang yang berhasil. Hai anakku, janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, petuah ibu-ibu, petuah mama, petuah seorang ibu itu, ajaran dari seorang ibu itu sangat luar biasa. Ibu adalah pendoamu, ibu adalah penasehatmu, ibu mempunyai banyak waktu denganmu anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi. Oleh sebab itu pesan daripada kebenaran firman Tuhan jangan sia-siakan. Saya kena percaya ibu-ibumu pasti mengajarkan sesuatu yang terbaik, pasti merindukan yang terbaik untuk engkau. Oleh sebab itu saudaraku, dengarlah baik-baik ajaran yang baik yang disampaikan oleh ibumu. Renungkan dan lakukan itu, terapkan itu. Saya kena percaya ketika dua hal ini engkau sertai dengan baik, engkau satui dengan baik, dengar baik-baik ajaran ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Saya yakin dan percaya ajaran yang baik yang disampaikan ayah dan ibumu, ketika engkau terapkan, ketika engkau lakukan, engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Engkau akan menjadi orang yang sukses, engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil. Kiranya damai sejahtera Tuhan, didikan daripada Tuhan, itu menjadi patokan yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Ayat terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan, Amsal pasal 1 ayat ke-7. Ini sumbernya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kiranya anak-anakku, orang-orang tua, dimanapun kita berada, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Puji nama Tuhan, itu yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sukses, salam damai sejahtera. Haleluya. We need a Jesus revolution.